pas town hall sebenarnya lebih ke membicarakan tentang apa yang nanti akan dilakukan dan akan dicapai di tahun depan. Sama-sama saling mengenal antara satu sama lain, juga saling mengenal pekerjaan dari satu divisi dengan divisi lain, terus juga saling memahami diri sendiri, peranan diri sendiri khususnya di BCD, kelebihan dan kelemahannya apa, kemudian juga memberikan feedback selama 3 bulan terakhir bekerja di Vexter seperti apa. Divisi Finance bakal mengarahkan setiap divisi untuk membuat budgeting untuk tahun 2022. Kayak gitu. Kami juga diskusi mengenai apa aja sih yang bakal kami tingkatkan gitu untuk kedepannya. Goal-goal apa saja sih yang bakal asesmen konsultan capai dan gimana sih kita bisa lebih baik lagi mungkin untuk kedepannya membersamai klien-klien Vexter yang melakukan asesmen online di Vexter. Ini pertama kali nih buat sekantor nginep. Biasanya kalau town hall cuma di kantor atau seharian doang di suatu tempat. Tapi ini kita nginep jadi sekalian ngomongin yang tadi tujuan-tujuan apa yang akan dicapai tahun depan. Juga sekalian bonding sama teman-teman yang lain. Jadi seru sih, makin kenal juga sama selain divisi sendiri juga teman-teman kantor yang lain. Dan bisa saling tahu, bisa banyak ngobrol selain tentang kantor gitu sih. Town hall tahun ini yang pastinya seru karena semakin sama-sama mengetahui dan memahami satu sama lain. Terus juga ada sleepover bareng yang bisa curhat-curhatan juga dan ngobrolin di luar masalah kerjaan. Terus bisa menikmati alam Bandung yang indah. Berbeda banget dari town hall di bulan-bulan yang lalu ya, bedanya bener-bener apa ya, ini tuh di luar ya, lebih terperinci acaranya dan memang difokuskan untuk mimpi Vexter di tahun 2022, kayak gitu. Seru banget sih di acara town hall kali ini. Terus juga kalau misalnya mungkin biasanya sehari-hari itu internal tim acara sendiri ngerjain tugasnya masing-masing, tapi di sini kita bisa diskusi bareng di acara ini, bisa saling sharing bareng. Selain itu juga ada agenda buat saling kenal lagi sama antar divisi lainnya dan juga bisa seneng-seneng bareng, bukan hanya mengenal tentang kerjaannya aja tapi antar interpersonalnya juga. Kak Reza sih, soalnya di antara teman-teman yang lain yang biasanya mencairkan suasana, terus memberikan apa ya, gurauan dan mencairkan suasana itu Kak Reza sih. Jadi apa namanya, kalau ditanya yang paling kocak Kak Reza gitu. Menurut aku itu adalah Riyandi di bagian finance karena dia itu strict tapi kalau diajak bercanda garing sih, tapi ya kocak karena kegaringannya itu yang bikin kocak. Reza, jadi dia bawa warna baru ya di Vexter, apa ya, jadi kepusingan-kepusingan yang biasanya timbul barengan BCD terkait harga, jadinya lebih fun aja kalau sama dia kayak gitu. Gak ada yang kocak sih, aku pikir semuanya gak ada yang kocak sama sekali, tapi kayak semuanya tuh receh gitu loh, suka pada ketawa masing-masing, tapi menurutku sebenarnya gak ada yang kocak dan gak ada yang lucu, jadi kayak ya udah karena receh aja. Banyak sih, soalnya apa ya, kalau dibandingin sama tempat kerja yang lain, di sini tuh lebih ke, mungkin kalau Kak Anjar selalu bilangnya kayak kerja kelompok. Jadi di sini kayak banyak belajar terus kuliah lagi, kebetulan banyak yang seumuran juga dan masih pada muda. Jadi enak sih, nyambung buat ngobrol dan baik, kalau ditanya baik, semuanya baik gitu. Jadi bikin nyaman buat kerja gitu. Orang-orang di Vexter ini semuanya baik karena kita semua sama-sama, yang aku tahu, kita semua sama-sama mau belajar, terus juga sama-sama saling menolong ketika ada sesuatu hal-hal yang dirasa sulit, terus saling saling orderan makanan online, dan intinya sih saling mendukung, saling mensupport satu sama lain. Menurut aku Kang Anjar ya, karena sosok CEO yang ngayomi banget setiap divisi kayak gitu. Jadi kocak aja, kadang ada tingkahnya yang nggak bisa diprediksi kayak gitu. Raisa soalnya suka mau
paling mau ngebantuin teman-teman yang lain dalam kerjaan sih, suka nawarin duluan. Terus juga kalau misalnya dibercandain tuh kayak tetap mau-mau aja. Walaupun suka diisengin sama teman-teman yang lain. Aku pengen ketawa. Oke, cukup. Kang Anjar sih, soalnya kan sebagai pemimpin juga bisa bertindak sesuai dengan situasi, jadi nggak kebawa emosi, nggak kebawa suasana, tapi bisa benar-benar menempatkan diri sesuai dengan perannya, sesuai dengan situasi yang ada, nggak gampang kebawa misalnya gosip-gosip atau mungkin arus yang ada, jadi bisa bertindak dan menempatkan diri sesuai perannya itu sebagai pemimpin di sini gitu. Kang Erwin, karena Kang Erwin itu ketika ada kendala atau apa pasti senyum dulu baru hehehe gitu. Tapi maksudnya dengan kayak gitu bikin aku jadi rilis, nggak terlalu ke bawah stres, dan setelah itu dia sangat solutif. Selain solutif juga selalu memberikan respon yang cepat untuk klien. Terus juga Kang Erwin itu bisa memberikan opininya yang tidak dibumbui emosi seperti aku sih gitu. Kang Anjar ya, karena kan biasanya kalau CEO itu mentingin profit, tapi di Facster Kang Anjar ini apa ya, nggak langsung menghakimi kalau misalkan salah satu divisi atau orang ada kesalahan kayak gitu. Lebih ngebimbing sih, CEO yang ngebimbing banget. Mbak Putri, soalnya mungkin karena people juga gitu, jadi kayak harus adil ke semuanya gitu, bikin nyaman juga, tapi juga tetap sesuai standarnya perusahaan gitu. Dan juga kayak Mbak Putri itu kayak peran ibu banget sih di Factor ini. Banyak banget sih, terutama bener-bener ngerasain gitu Factor dari yang awalnya cuman berempat, terus sekarang udah banyak banget, udah berpuluh-puluh orang, dan otomatis kan pas awal pas cuma berempat tuh ngerjain banyak hal yang sekarang dilakuin sama beberapa orang teman yang lain, jadi banyak banget belajar sih, utamanya banyak banget belajar baik tentang organisasi, terus gimana koordinasi sama orang lain, dan terutama sekarang kan R&D banyak banget istilahnya knowledge yang harus terus diserap gitu, dan ini banyak banget dikasih kesempatan sama Factor buat belajar dari para expert, terus di pelatihan dan sebagainya, dan juga yang paling utamanya sih dengan langsung mengerjakan tugasnya sih, karena kalau cuma kayak dengerin materi atau ceramah dan sebagainya tanpa menerapkan itu ke pekerjaan sehari-hari itu agak sulit sih, dan di sini benar-benar dikasih kesempatan buat mengeksplor diri, terus banyak terus belajar, jadinya kalau dibandingin sama setahun ke belakang mungkin beda banget sih, dan banyak banget hal yang baru yang mungkin pas dulu dibandingin pas kuliah, karena kebetulan pas masuk ke sini masih fresh graduate dan benar-benar ini pekerjaan pertama, jadi banyak banget hal yang diserap sebelum masuk ke sini gitu sih sebenarnya. Jadi kalau harus bilang don't stop learning sih, karena kalau misalnya pas lagi belajar itu putus asa atau udah nggak bisa, terus nggak mau belajar terus, nggak akan mungkin bisa kayak sekarang juga, dan nanti kedepannya nggak akan bisa mempelajari hal-hal baru gitu sih. Yang pastinya banyak banget ngerubah diri aku, khususnya jadi tidak bisa jauh dari handphone, dari gadget, karena takutnya ada hal-hal yang harus dicepat responkan. Terus udah gitu jadi belajar juga tentang semangat para anak muda yang secara usia tuh di bawah aku gitu. Terus juga belajar tentang psikometri yang sangat menarik banget, dipadukan dengan teknologi yang canggih pada zaman sekarang. Dan apa ya, satu quotes dari aku sih kayak, bersama kita bisa, selama kita bareng-bareng pasti bisa. Lebih baik lagi sih dari laporan keuangannya, karena udah dibantu dengan administrasi. Jadi kepusingan di tahun 2020 dan PR di 2020 terkait laporan keuangan juga udah banyak teratasi di 2021. Untuk quotes-nya, growth faster with accurate planning. Aku sih ngerasanya aku jadi kayak lebih open minded, terus mungkin lebih fleksibel, karena aku tuh orangnya kayak strict banget, nggak suka sama perubahan, tapi di sini tuh kayak dituntut untuk selalu bisa ngikutin perubahan sih, dan aku ngerasa itu adalah
perubahan yang good banget buat aku karena ya dunia terus berubah, jadi kita juga sebagai individu harus terus berubah juga, nggak bisa terus-terusan kayak gitu aja. Dengan Town Hall tahun ini, pertemuan yang luar biasa. Kita saling mengenal satu sama lain, kita saling memahami satu sama lain, kita tahu apa kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga mungkin kedepannya ini bisa jadi modal buat kita ya, untuk menjadi tim yang lebih solid lagi, tim yang lebih berani lagi untuk mengambil resiko yang terukur, dan tim yang memang cepat untuk menghadapi semua kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Harapan yang terbesar dari saya sebagai CEO adalah bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar, dan ketika kita sudah merasa sudah bisa, bukan berarti kita berhenti untuk belajar. Karena apa yang kita lakukan itu, walaupun sudah sering kita lakukan, kemungkinan besar itu mungkin ada hal yang perlu kita improvisasi, perlu kita kembangkan, perlu kita pikirkan lagi agar mungkin proses itu bisa lebih efisien dan juga lebih baik lagi. Tentunya kita sebagai pengembang alat ukur, riset dan juga ingin tahu dan juga curiosity itu menjadi hal yang utama ya, yang memang kita perlu kembangkan, dan harapannya dengan tim yang sekarang, tujuan yang sekarang, kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita yang lebih besar untuk membantu landscaping atau men-shaping landscaping psychometric di Indonesia. Semoga berhasil.